Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosok figur yang menurut saya sangat berpengaruh bagi saya dan sumber inspirasi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Mikdamha dengan NIM 150123171, The Cry Baby atau anak yang suka menangis, From Madeira to the World. Dengan kutipan yang terkenal yaitu talent without working hard is nothing. Lalu siapa sih anak ini? Siapa sih tukang sapu ini? Kenapa bisa jadi figur saya dan kenapa bisa menjadi sosok yang sangat inspiratif khususnya di dunia ini? Cristiano Ronaldo. Ronaldo lahir di Pucal, Madeira, Portugal pada tanggal 5 Februari 1985. Ia seorang sepak bola, pembisnis, influencer, miliarder, dan the GOAT. Nah, ini experience-nya sebagai pesepak bola dan terakhir saat ini dia berada di Al Nassr. Lalu dia mempunyai sebuah bisnis yaitu CR7 Brand. Jadi bisnisnya itu banyak yang mengaitkan nama dirinya gitu, mulai dari hotel, gym, parfum, celana dalam, dan lain-lainnya, lifestyle lah pokoknya. Yang kedua, filantropi. Kenapa disebut filantropi? Karena dia itu seorang pesepak bola yang kita tahu sangat-sangat kultur gitu, sangat-sangat gaya gitu. Dia itu orang yang tidak dia tidak bertato, dia sering tidak mabuk, dia sering mendonasikan darahnya khususnya. Lalu, nah di sini tuh ada brand-brandnya, usaha-usahanya. Yang pertama tuh seperti yang saya sebutkan tadi, ada CR7 Brand, yang itu parfum, hotel, kontrak dengan Nike yang seumur hidup kontraknya, yaitu kalau nggak salah tuh $1 miliar. Filantropi yaitu sering mendonasikan suatu hal, juara juara champion, juara Europa League, dan ada lagi di sini tuh Instagramnya yang sangat fantastis, yaitu pengikut Instagram terbanyak di dunia. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai intinya. Nah, nilai-nilai intinya itu seperti apa sih dia? Yaitu disiplin, ambisionis, perfeksionis, dan family oriented. Nah, apa yang membuat Band 7 begitu kuat? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti disiplin, ambisi, perfeksionisme, dan nilai keluarga. Ia atau Ronaldo ini bukan hanya menjual produk, tapi gaya hidup inspiratif, kerja keras, sukses, dan eksklusivitas. Kenapa disebut eksklusivitas? Karena ya tidak ada lagi selain dia gitu. Dari seorang keluarga kecil, seorang yang pernah bekerja menyapu jalan, menjadi sekarang itu sangat-sangat jarang sekali. Dengan nilai-nilai yang 4 tadi ini, dia sukses membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Lalu ini digital domains-nya, nah pengikut Cristiano Ronaldo secara keseluruhan yaitu mencapai 1 billion sosial media follower dengan Instagram yang mendominasinya. Ia adalah raja dengan lebih dari 649 juta followers di Instagram dan lebih dari 1 miliar. Bayangkan 1 miliar di seluruh platform. Nah, Ronaldo itu menguasai panggung global. Dan katanya dan ada sumber kutipannya, setiap unggahan di Instagram itu dia mendapatkan bayaran jutaan dolar gitu. Jadi ya saat ini menjadi influencer paling berharga di dunia. Nah, dan nilai inti ini, apa sih efeknya gitu? Apa sih efek brand atau figur ini bagi dunia gitu? Yang pertama tuh kita lihat di gambar yang di kiri ini, yang gambar gambar klub Al Nassr ini, setelah atau semenjak Ronaldo bergabung, followernya itu naik dari 860.000 menjadi 25 juta follower. Dan tahu kan yang viral itu dulu kemarin-kemarin yang saat wawancara Ronaldo menggeser Coca-Cola dan harga sahamnya turun. Gila itu.
Dulunya sebesar 56,9 triliun. Bayangkan, hanya satu sosok, hanya satu geseran tangan, dia bisa menurunkan harga saham Coca-Cola. Yang ketiga di sini ada penjualan jersey Ronaldo pada saat di MU. Nah, ini penjualan jersey Ronaldo-nya itu sampai 642 miliar hanya untuk baju Ronaldo saja atau dengan punggung nomor 7. Nah, ini yang disebut Ronaldo Effect dari sebuah sosok yang sangat menginspiratif, sosok panutan, sosok role model di dunia yang tindakannya itu akan memberikan efek-efek yang sungguh besar. Nah, lalu di sini akan saya sebutkan nilai-nilai lainnya. Yang pertama dari sisi kuantitatifnya, nilai band CR7 itu brandnya saja 850 juta pound. Menurut laporan dari IPAM, Portuguese Institute of Business and Marketing, yang dikutip oleh brand jam dan mesin standar, nilai band CR7 mencapai 8.500 juta pound pada tahun 2025 atau tahun ini, yang meningkat 325% sejak tahun 2020. Yang kedua, media exposure. Ronaldo disebut lebih dari 22,3 juta artikel. Bayangkan aja, 22,3 juta artikel hanya seorang Ronaldo. Nah, berita pada tahun dengan berita pada per tahun dengan 180 juta pencarian Google serta tercatat dalam 63.000 artikel akademik dan 4.000 buku. Yang ketiga, pendapatan tahunan. Nah, pendapatan tahunan Ronaldo diperkirakan mencapai 350 juta pound kurang lebih, terdiri gaji di Al Nassr sebesar 200 juta dan endorsement senilai 150 juta pound dari merek global seperti Nike, Tag Heuer, Louis Vuitton, dan Binance. Bahkan menurut laporan Hopper Haki yang telah saya sebutkan tadi media sosial, setiap unggahan Instagram Ronaldo bernilai antara 2,4 juta hingga 3,92 juta pound, yang sangat-sangat gila sekali menurut saya. Itu hanya sebuah postingan Instagram yang sangat figur-figur ini tuh keren banget dan brandnya itu sangat-sangat kuat gitu secara global ya, bukan domestik. Yang kedua, kualitatif. Nah, sentimen publik, sebagian besar publik memandang Ronaldo sebagai ikon kerja keras, disiplin, dan ambisi. Ya bayangkan saja orang dari keluarga kecil seperti sekarang tanpa kerja keras, ya apa gunanya? Yang kedua, narasi media atau god debat, ya biasalah antara Ronaldo dan Messi. Nah, lalu bagaimana brand ini begitu kuat gitu? Pertama, credibility dari prestasi konsisten, selalu konsisten. Yang kedua, authentic dari narasi kerja keras. Ketiga, sustainability lewat diversifikasi bisnisnya. Dan keempat, visibility lewat dominasi digital. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.